Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuriyah Mabehroyani, NIM 190210102089 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas Astronomi C akan melaporkan pengamatan bulan saya selama 1 bulan terakhir, yaitu pada tanggal 9 Oktober sampai 9 November pada tahun 2022. Adapun topik pembahasan pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada hasil observasi, yang kedua pembahasan mengenai hasil observasi, dan yang ketiga yaitu mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil observasi. Observasi dilakukan pada tanggal 9 Oktober sampai 9 November pada tahun 2022 di Jalan Jawa 2 nomor 21, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan tata letak tersebut, berada pada latitud 08 derajat 10 menit dan longitud 113 derajat 42 menit. Tujuan dari pengamatan kali ini yaitu untuk mengetahui fase, posisi, dan pergerakan bulan selama 1 bulan penuh. Metode pengamatan yang dilakukan pada observasi kali ini ada dua, yaitu yang pertama yaitu dengan menggunakan pengamatan langsung. Pengamatan dengan metode pengamatan langsung dilakukan di area terbuka untuk mendapatkan penampakan langit yang bersih, sehingga pengamat memilih area rooftop dan jalan raya sebagai lokasi pengamatan. Pengamatan dilakukan sewaktu-waktu ketika cuaca memungkinkan, dan pengamatan secara langsung dilakukan dengan menggunakan mata telanjang. Selanjutnya, yang kedua yaitu menggunakan pengamatan virtual. Pengamatan virtual dilakukan ketika cuaca tidak mendukung sehingga mata telanjang tidak bisa mengetahui posisi dan fase bulan pada saat itu. Pengamatan virtual dilakukan dengan menggunakan aplikasi bernama Celestron Sky Portal untuk menentukan jarak, latitude, longitude, azimut, dan sebagainya pada fase bulan pada hari dan jam tertentu. Sebelum memasuki hasil pengamatan, di sini pengamat akan menjelaskan mengenai fase-fase bulan berdasarkan hasil pengamatan yang diterbitkan oleh Pusca Observatorium Institut Teknologi Bandung. Perubahan bentuk bulan terbagi menjadi beberapa fase, diantaranya yaitu ada new moon atau bulan baru, yang kedua ada waxing crescent atau bulan sabit awal, yang ketiga ada first quarter atau kuartal pertama, yang keempat ada waxing gibbous atau cembung awal, yang kelima ada full moon atau bulan purnama, yang keenam ada waning gibbous atau cembung akhir, selanjutnya ada third quarter atau kuartal ketiga, dan yang terakhir ada waning crescent atau bulan sabit akhir. Selanjutnya yaitu berikut merupakan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober sampai 9 November pada tahun 2022. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa fase bulan yang berbeda-beda serta kondisi yang berbeda-beda. Terdapat ketika cuaca cerah sehingga pengamat bisa mengamati secara langsung dan bisa mendokumentasikan. Selanjutnya, terdapat cuaca mendung sehingga pengamat tidak bisa mendokumentasikan fase bulan pada saat itu, sehingga pengamat menggunakan aplikasi Celestron Sky Portal untuk menunjukkan fase bulan. Selain itu juga telah dilakukan pada akhir pengamatan yaitu menggunakan teleskop bintang untuk mengetahui fase bulan purnama secara penuh. Secara keseluruhan, sebagaimana yang sudah disebutkan, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengamatan pada awal, yaitu pada tanggal 9 Oktober pada tahun 2022 di jam 20.00 WIB, sebagaimana terlihat pada gambar. Di sini pengamat bisa mengamati bulan secara langsung dan secara jelas sehingga bisa mendokumentasikan fase bulan pada saat itu. Selanjutnya didukung oleh deskripsi dengan menggunakan aplikasi virtual, yaitu diperoleh jaraknya pada jarak 381.459 km dengan magnitud minus 12,3, azimut atau elevasinya 095 derajat 57 menit, altitudenya minus 39 derajat 56 menit, dan fase bulan pada saat itu yaitu waxing gibbous pada 14,2 days short. Selanjutnya, di pertengahan pengamatan, tidak bisa mengamati bulan secara langsung sehingga didokumentasikan dengan menggunakan aplikasi Celestron Sky Portal pada tanggal 23 Oktober pada tahun 2022 di waktu 20.00 WIB sebagaimana pada gambar, sehingga diperoleh deskripsi dengan menggunakan aplikasi yang sama. Diperoleh pada saat itu jarak bulan yaitu 400.471 km.
Magnitudnya minus 6,9, azimutnya atau elevasinya 280 derajat 12 menit, altitudenya minus 71 derajat 46 menit, dan fasenya merupakan waning crescent pada 25,6 days old. Dan pada akhir pengamatan diakhiri dengan pengamatan full moon atau bulan purnama pada tanggal 9 November tahun 2022 di waktu yang sama, yaitu pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat, diperoleh sebagaimana gambar yang diperoleh dari teleskop bintang dan dilengkapi dengan deskripsi dengan menggunakan aplikasi Celestron Sky Portal, diperoleh jarak 394.303 km dengan magnitud minus 12 dan azimut atau elevasinya 068 derajat 30 menit, altitudenya minus 00 derajat 0,06 menit, dan diperoleh fase bulan yaitu full moon pada 15,8 days old. Sehingga fase bulan dari awal sampai akhir dapat dikemas pada suatu pembahasan di mana fase bulan di awal pengamatan, yakni pada tanggal 9 Oktober 2022 merupakan fase bulan cembung awal menuju bulan purnama. Jadi dari awalnya yaitu fase bulan cembung, kemudian diakhiri dari bulan purnama. Hal ini dapat diketahui dari magnitud minus 12,00 pada hari-hari selanjutnya, fase bulan semakin mendekati fase bulan purnama atau full moon dan diikuti dengan perubahan magnitud, jarak, altitude, dan fase bulan. Fase bulan purnama akhirnya jatuh pada akhir pengamatan, yakni pada tanggal 9 November 2022 dengan magnitud maksimum yakni minus 12,3, sedangkan sebelum itu terjadi gerhana bulan. Jadi pada tanggal 8 Novembernya terjadi gerhana bulan total, namun tidak bisa diamati karena mendung, sehingga setelah gerhana bulan total tersebut bisa diamati pada full moon-nya atau bulan purnamanya di tanggal 9 November 2022. Untuk data hasil pengamatan secara lengkap dapat diakses pada link di bawah ini. Sehingga dengan demikian pengamatan bulan secara langsung dapat dilakukan untuk mengetahui fase bulan. Fase bulan secara umum dibagi menjadi fase bulan baru, fase seperempat awal, fase bulan purnama, dan fase perempat akhir. Sementara itu, pengamatan bulan berbasis aplikasi dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai jarak, altitude, longitude, azimut, dan sebagainya, sehingga dapat diketahui posisi dan pergerakan bulan selama 1 bulan penuh secara detail. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai laporan pengamatan hasil fase bulan selama 1 bulan penuh pada tanggal 9 Oktober sampai 9 November tahun 2022 di Jalan Jawa 2 nomor 21, Jawa Timur, Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.